ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapat hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Terlebih dahulu khatib berwasiat kepada jemaah sekalian, terlebih khusus kepada diri khatib yang hina ini. Marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa-apa yang Allah perintah dengan semampunya dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita merenung sejenak tentang kehidupan setelah mati. Sejauh kita melangkah, sudah berapa banyak bekal yang sudah kita persiapkan. Padahal kita tahu kematian itu pasti nyata dan tidak bisa ditawar-tawar. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap barang yang bernyawa pasti akan mati. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukupkah kita mendengar ayat tadi bahwa kita semua telah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala akan mati? Masihkah kita detik ini kita lalai, sibuk dengan urusan dunia sehingga lupa dengan kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat? Seberapa besar gajimu sehingga dengan santai engkau meninggalkan solatmu? Seberapa tinggi jabatanmu? Seberapa banyak hartamu sehingga begitu semangat engkau mengejarnya? Padahal jika engkau telah meninggal, semua akan menjadi ditinggalkan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 2. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa maha pengampun. Cobalah kita dengarkan kisah seorang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Beliau adalah sepupu Nabi Musa. Beliau adalah orang yang taat dalam ibadahnya. Siapa yang tidak kenal beliau? Juga orang yang berilmu. Bahkan beliau tercatat sebagai ahli kitab Taurat. Hidup dengan kemiskinan membuat beliau begitu sulit untuk menafkahi anak dan keluarganya. Sewaktu ketika bertemu Nabi Musa, beliau meminta doa agar dapat mendoakan supaya menjadi orang kaya. Dia adalah Qarun. Gelap harta membuat Qarun lupa diri, sehingga setiap hari sibuk menumpuk kekayaannya. Hingga pesan Nabi Musa pun tidak pernah ia dengarkan lagi.
Ketika itu pun Allah telah murka pada Qarun, sehingga Allah tenggelamkan dirinya bersama harta yang dia tumpuk. Summa na'udzubillahi min zalik. Mungkin para hadirin masih ingat dengan kisah Fir'aun yang begitu kejam dengan manusia. Siapa saja yang tidak mengikuti kehendaknya akan dia bunuh. Dengan mempunyai segalanya, dia nobatkan dirinya mengaku Tuhan. Tahta dan harta membuat dia gelap mata dan melupakan bahwa dia akan mati. Padahal Allah telah mengutus seorang Nabi yang akan memberikan petunjuk pada dirinya dan para pengikutnya. Namun risalah yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam dia tolak. Bahkan Nabi Musa ingin mereka bunuh agar tak ada yang menghalangi apa yang mereka buat. Namun misi mereka Allah gagalkan. Hadirin, Allah juga berfirman di dalam surah Al-Jum'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tufirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma taradduna ila alimul ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan nyata. Lalu dia beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Saudaraku, sudah berapa banyak solat sunnah yang kita kerjakan? Sudah berapa banyak puasa sunnah yang kita kerjakan? Sudah berapa banyak sedekah yang kita keluarkan? Tentu kita sendiri tahu kadar amal yang kita perbuat sampai detik ini. Hadirin, ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang dimuliakan Allah. Apa yang kita banggakan hari ini? Punya kendaraan bagus, padahal kendaraan terakhir kita hanya keranda. Punya pakaian bagus yang sering kita gunakan untuk pergi-pergi, padahal pakaian terakhir kita hanya kain kapan tanpa jahitan. Punya paras yang bagus, padahal itu akan menjadi santapan cacing tanah. Akan tetapi ketika kita mati akan menjadi sia-sia. Apa mungkin merasa punya rumah yang bagus dengan fasilitas yang lengkap? Semua akan tinggal, hanya berdiam diri di dalam tempat yang gelap dan sempit, berbantalkan tanah. Lalu apa yang kita kejar? Semua akan sirna. Tidak cukupkah mati sebagai pengingat kita? Kita tidak tahu kapan kita mati, tapi amal soleh apa yang sudah kita persiapkan kalau hari ini masih sibuk dengan urusan dunia? Summa na'udzubillah min zalik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.